Kan dalam rumah tangga itu ada anak, ada suami, ada istri, kadang ada asisten rumah tangga nih, Ustaz. Itu bagian dari rumah tangga lah. Nah, KDRT ini dialami oleh seorang asisten rumah tangga atau istilahnya pembantu rumah tangga. Kenapa pembantu rumah ini menjadi korban oleh majikannya, baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri? Banyak sekali kita dengar penyiksaan-penyiksaan di luar negeri, baik yang di Timur Tengah maupun di Asia Utara atau Asia Timur gitu kan. Nah, sebenarnya dosa apa nih Ustaz yang diperbuat oleh asisten rumah tangga ini sehingga mendapatkan penyiksaan dari majikannya? Gitu. Itu banyak sekali. Saya nggak bisa cerita karena saya tidak melihat wajahnya langsung sehingga nggak bisa cerita. Jadi paling tidak gambaran begini. Bisa aja dulu dia, umpamanya kalau dia itu dulu punya suami, sering ngeledek atau agak ngerendahin penghasilan suami, bisa, atau ngecek atau ngeledek penghasilan orang tuanya, ya. Jadi diawali dari itu bisa, insya Allah ya. Karena saya nggak terlalu tahu, kalau lihat wajahnya kan ketahuan nih, kalau saya lihat wajahnya, oh ini kayaknya insya Allah dulu seperti ini, tapi kalau nggak tahu kan nggak bisa ya. Nah, kemudian bisa aja itu memang ujian dari dia, karena memang dia orangnya baik. Oh, malah orang baik bisa ujian seperti itu. Kalau mamanya orang baik, dia mamanya disakiti oleh bosnya atau majikannya lah. Kemudian dia terima, kemudian dia keluar dari situ, diizinkan keluar. Nah, pada saat dia nanti kerja dapat bos yang baik. Gitu. Dan ngangkat derajatnya, dia terima sakitnya hati, sakitnya pikiran, sakitnya fisik itu dia terima dengan memuji Allah. Subhanallah, subhanallah. Dia nggak ngeluh. Setahun itu dia terus disiksa seperti itu, tapi tahu bahwa Allah itu tidak akan menyusahkan hamba-hambanya. Jadi orang itu kalau mendapatkan ujian pasti dia mampu. Nah, disitulah pada saat dia resign, dia cari majikan baru bisa diangkat derajatnya di situ. Malah bisa dinikah sama majikannya. Wah, nah, itu kan macam-macam ya. Jadi seperti itu ya. Itu Allah aja kalau mau mengangkat derajat seseorang, ya Allah aja. Dan memang ada majikan yang menikahi itu, ya ada. Di Arab juga ada, walaupun bukan jadi istri yang pertama kan gitu ya. Istri yang ketiga, mana ada istri yang keempat ya ada, yang emasnya banyak itu ada. Jadi ya itu hanya Allah aja kalau saya. Tapi jangan juga berbangga bahwa umpamanya seorang yang akhirnya itu dia dinikahi majikannya, itu juga menjadi ujian loh, bukan hanya cuma dianiaya. Itu menjadi ujian pada saat dia dinikah, sombong nggak, ujub, riya nggak, kan jadi ujian. Emang kalau dia sudah dinikah terus mati kan enggak? Dinikah tuh masih hidup. Nah, di situ dia dapat ujian, yaitu ujian mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, ujiannya apa? Biasanya ujub, riya, sombong muncul di situ. Terus apa yang bisa dihasilkan penyakit atau apa dari ujub, riya, sombong tersebut, Pak Ustaz? Hasil dari ujiannya. Biasanya juga. Kalau penyakit itu, kalau sombong itu, kalau saya jarang jarang melihat ya. Kalau sombong itu nanti urusannya di akhirat, karena orang sombong ini kan nggak tahu bahwa dia mendapatkan semua ini kan atas izin Allah. Jadi dia merasa bahwa ini aku dulu begini, sekarang begini. Akhirnya dia kan merasa dirinya Tuhan. Kalau dia itu merasa dirinya Tuhan, ya besok di neraka terus walaupun dia Muslim. Di neraka terus nggak akan dapat surga karena dia merasa dirinya Tuhan. Dia akan kekal walaupun Muslim karena dia sombong, dan itu dilakukan nggak cuma sehari, seminggu, sebulan, karena dia bangga, dia pulang ke kampungnya, wah pamer inilah, kan bangga dia, ujub riya di situ terus, habislah dia, walaupun dia di dunia itu ada kaya, habis tetap. Nah, kan yang dicari oleh orang Islam itu kan nggak harta saja, tetapi adalah iman kita itu harus kita jaga. Kalau dititipin oleh Allah Ta'ala dengan harta, dijaga, jangan sampai kita itu lupa dengan harta itu. Kalau dititipin oleh Allah Ta'ala dengan ujian-ujian yang menurut manusia tidak nyaman, tetap dijaga. Gimana caranya jaga yang tidak enak itu? Ya dijaga agar kita tidak terlena dengan tidak enak itu, sehingga kita mengumpat, memaki, memfitnah seperti itu, menyalah-nyalahkan orang lain, kan nggak boleh seperti itu. Nah, kita jaga jangan seperti itu, karena kalau kita bisa menyelesaikan ujian demi ujian dari Allah Ta'ala, insya Allah iman kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Itu hadisnya insya Allah sudah benar. Bukan berarti ada ujian terus nggak bisa selesai, terus imannya diangkat, nggak bisa yang seperti itu. Allahu a'lam ya.